Pasang suami istri yang menjadi terpidana kasus penipuan dan divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Kota Malang dan putusannya dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Terpaksa dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang karena sempat menghilang. Kedua terpidana yang dieksekusi ini langsung dibawa ke Lapas Lokwaru dan Lapas Wanita Sukun untuk menjalani masa tahanan. Kedua terpidana yang dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang yakni berinisial DP berusia 50 tahun dan HPS berusia 52 tahun. Kedua terpidana ini merupakan pasangan yang terlibat kasus penipuan. Sebelum dieksekusi, petugas sempat melakukan pengintaian selama 3 hari. Sehingga pada Jumat sore, keduanya dijemput tim kejaksaan di rumahnya di kawasan Lokwaru, Kota Malang. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang, Eko Budi Susanto mengatakan, eksekusi dua terpidana ini sebagai langkah lanjutan hasil keputusan sidang Mahkamah Agung pada tahun 2020 lalu. Keduanya diputus bersalah atas kasus penipuan pasal 378 KUHP dengan hukuman 1 tahun penjara. Penipuan yang dilakukan kedua terpidana ini terjadi pada tahun 2016. Kedua terpidana menipu satu korban bernama Ilham dengan modus pembelian mobil. DP dan HPS menawarkan mobil kepada Ilham dengan harga yang sudah ditentukan, yakni 150 juta rupiah. Setelah korban mengirim uang, ternyata mobil yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Korban yang merasa ditipu kemudian melapor ke Polsek Sukun dan kasus ini kemudian berlanjut di persidangan dan divonis 1 tahun penjara. Namun kedua terpidana melakukan upaya hukum dari Pengadilan Negeri Malang ke Pengadilan Tinggi hingga terakhir putusannya dikuatkan melalui putusan Mahkamah Agung. Sementara usai dijemput di rumahnya, kedua terpidana kemudian langsung dibawa ke Lapas Lokwaru dan Lapas Perempuan Sukun untuk menjalani masa tahanan. Inisial I itu dihubungi oleh para terdakwa. Setelah dihubungi, ditawari mobil HR-V tahun 2016. Setelah ditawari itu, korban tertarik dan memberi DP sebesar 150 juta dari kesepakatan harga 300 juta. Teknis pembayarannya yaitu korban mentransfer kepada rekening salah satu para terpidana sebesar 150 juta rupiah. Akan tetapi setelah ditransfer, kendaraan atau mobil tidak ada. Dan ternyata mobil itu adalah milik leasing. Simon Alfredo melaporkan. Komisi A dan C DPRD Kota Batu bersama DPM PTSPTK Kota Batu kembali melakukan inspeksi mendadak di salah satu perumahan yang melanggar zona putih hingga izin pembangunan di Desa Giripurno Bumi Aji, Kota Batu. Dalam sidak tersebut, anggota Komisi C sempat marah lantaran ditemukan banyak pelanggaran dan pengembang diketahui nakal dalam melaksanakan aturan pembangunan. Rombongan legislatif dan eksekutif kembali melakukan inspeksi mendadak di lahan perumahan di Desa Giripurno Bumi Aji, Kota Batu. Pihak eksekutif diwakili oleh DPM PTSPTK, sedangkan pihak legislatif diwakili oleh Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Batu. Jauh sebelum sidak ini dilakukan, yakni pada tahun 2020, perumahan ini sudah pernah ditindak oleh Satpol PP Kota Batu dengan hukuman tipiring. Namun hukuman tersebut dirasa tak diindahkan pihak pengelola perumahan tersebut. Bahkan saat disidak untuk kedua kalinya, ditemukan 9 hunian yang sudah berdiri, namun belum ada izin. Selain itu juga berada di zona putih seluas 6.000 meter persegi. Sontak hal ini membuat anggota Komisi C DPRD Batu, Didik Subianto, marah. Pasalnya selain pengembang perumahan nakal yang masih marak di Kota Batu, Satpol PP dan Dinas Perizinan dirasa tidak tegas dalam menindak dan memberi izin. Didik Subianto menjelaskan hasil dalam sidak ditemukan adanya pengembang nakal, tetap membangun rumah meski tidak ada izin bahkan berdiri di zona putih atau zona pertanian. Dalam hal ini Didik Subianto meminta pemerintah Kota Batu tegas untuk menutup perumahan tersebut. Pengembang itu bangun dulu, ngurusnya kemudian. Tapi kalau oke lah dia beralibi, dia tidak tahu putih atau kuning, nonsen menurut saya. Karena dia sudah pekerjaannya mereka kan. Ya kalau sudah terjadi kayak begini, kita harus tegas pemerintah Kota Batu. Ya harus ini putih, ya sudah ditutup. Urusan mereka user kembalikan uangnya. Harus kita kembalikan ke anunya sendiri-sendiri ya.
Sementara pemilik perumahan Muhammad Sodik mengaku bahwa selama pembangunan dirinya menunjuk seorang karyawan yang ternyata justru tidak bertanggung jawab sehingga menjadi bumerang bagi Sodik. Meski demikian, Sodik tetap akan kooperatif mengikuti arahan dari eksekutif dan legislatif. Saya awalnya kan membeli lahan ini Mas, terus kemudian saya koordinasi dengan lingkungan, artinya saya ikut, artinya membesarkan jalan seperti ini, kemudian saya kerjakan dan saya kan kerjanya tidak hanya di sini Pak, di Kalimantan, kemudian tinggal diserahkan kepada orang yang nggak pas, jadi istilahnya pegawai kantor saya kurang jeli. Akhirnya saya pas pulang ke sini ada surat dari dinas, akhirnya saya langsung ngurus sendiri Pak. Yanto Yancung melaporkan. Terjadi pencurian sepeda motor di salah satu rumah kos yang berada di Kota Malang pada hari Jumat kemarin. Korban pencurian adalah mahasiswa di salah satu universitas yang berada di Malang. Korban pencurian sepeda motor bernama Ferry mengaku memarkirkan motornya sejak hari Rabu hingga Kamis dan tidak digunakan untuk bepergian. Ferry sendiri mengaku pada Kamis malam motor tersebut masih berada di parkiran dan diparkirkan jauh dari pintu pagar kos-kosan. Pada saat motor hendak dipakai di hari Jumat sore kemarin, motor tersebut sudah tidak ada di parkiran. Ferry juga telah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian Polresta Malang Kota pada Jumat kemarin dan melaporkan atas kehilangan sepeda motor tersebut. Ferry juga menerangkan bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti untuk pencarian sepeda motor dan meringkus para pelaku pencurian yang marak terjadi di Kota Malang. Jadi saya taruh motor saya itu sejak di Rabu di parkiran di belakang. Nah pas hari Kamis itu saya nggak pakai sama sekali motornya. Terus pas pada saat saya mau pakai dari Jumat sore itu udah nggak ada. Tapi semalam itu hari Kamis malam itu masih ada, kayak gitu. Ya kemarin langsung ke Polres sih, ke Polres ya seperti biasa buat laporan ke sana, kayak gitu. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Warga di Kota Malang digemparkan dengan sebuah video viral yang menunjukkan seekor anjing ditembak dengan menggunakan senapan angin. Tak hanya ditembak, anjing tersebut juga diseret usai mati di tempat. Sementara itu, Satreskrim Polresta Malang Kota tengah melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan anjing tersebut. Video berdurasi 1 menit lebih yang diunggah salah satu akun Instagram pada tanggal 25 Agustus lalu. Video ini menunjukkan seekor anjing yang berada di depan rumah warga tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal. Anjing ini pun langsung mati di tempat usai ditembak oleh warga tersebut. Selain menembak mati anjing tersebut dengan menggunakan senjata senapan angin, pelaku juga menyeret anjing tersebut. Unggahan video ini pun mendapat kecaman dari netizen. Pengunggah video tersebut juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penembakan anjing ini dan menangkap pelakunya. Selain mendapat kecaman dari netizen, aksi penembakan anjing ini juga mendapat kecaman dari organisasi perlindungan hewan. Mereka menilai senapan yang digunakan untuk menembak anjing tersebut bukan senapan yang bisa beredar bebas tanpa izin. Pasalnya anjing tersebut langsung tewas hanya dengan sekali tembak. Organisasi perlindungan hewan juga menyatakan bahwa membunuh hewan tanpa sebab merupakan bentuk kejahatan. Pembunuh hewan dapat dijerat Undang-Undang Pidana dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Mengecam tindakan yang dilakukan warga dengan membunuh seekor anjing yang ada di pemukiman warga. Kami mendorong penegak hukum untuk segera melakukan upaya penindakan ya kepada pelaku dengan melakukan penyelidikan, karena penggunaan senapan angin yang ada di masyarakat sudah membahayakan, dengan bukti sekali tembak seekor anjing bisa langsung mati, sehingga perlu dilakukan upaya penertiban sehingga kejadian serupa tidak terulang di masyarakat. Sementara itu, Satreskrim Polresta Malang Kota telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini meski belum ada laporan dari masyarakat.
Polisi juga masih mendalami tentang jenis senapan yang digunakan pelaku untuk menembak anjing tersebut. Kita akan coba, karena kita tahu karena ini viral, kita coba akan dalami perkara itu, dan kita coba akan, tim kami dari Opsnal sudah melakukan penyelidikan. Kita menunggu nanti hasilnya seperti apa. Semoga nanti ada hasil yang baik dan segera kita tindak lanjuti. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan roda perekonomian di Kota Batu, pihak eksekutif dan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kota Batu berencana membuat jalan tembus baru menuju Desa Sidomulyo. Rencana tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas PUPR bersama anggota Komisi A dan C meninjau rencana jalan tembus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Lahan milik BKAD Pemkot Batu dan tanah kas desa yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Peninjauan yang dilakukan tim gabungan dari Dinas PUPR dan anggota DPRD Kota Batu untuk menentukan rencana jalan tembus dari Simpang Bendo menuju kawasan pertanian bunga Desa Sidomulyo dan Desa Punten. Rencana jalan tembus tersebut selain sebagai akses jalan desa, juga untuk mengurai kemacetan jika jalan protokol terjadi penumpukan kendaraan. Panjang jalan tembus menghubungkan Desa Wisata Sidomulyo akan membentang sepanjang 1 km. Dimulai dari Jalan Utama Sidomulyo hingga Jalan Raya Batu Mojokerto. Kepala Dinas PUPR Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, pembangunan jalan tembus Sidomulyo diproyeksikan untuk mengurai kemacetan pada akses keluar masuk Kota Batu di sisi utara. Baik kendaraan yang masuk dari Mojokerto ataupun kendaraan dari lingkar utara Batu Giripurno atau Karangploso. Dengan dibukanya jalan tembus ini akan semakin banyak jalan alternatif menuju Kota Batu, sehingga mampu mengurai kemacetan dan mampu memberi dampak positif pada mobilitas ataupun aksesibilitas masyarakat maupun wisatawan. Pihaknya turun bersama dengan dinas terkait dan anggota DPRD Kota Batu karena dalam pembangunan jalan tembus juga memerlukan pembebasan lahan, sehingga sangat dibutuhkan usulan opsional dari pihak-pihak tersebut. Nantinya akan dipilih opsi terbaik sesuai studi kelayakan yang telah dilakukan. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mematangkan detail engineering design atau DED dan studi kelayakan. Untuk anggaran DED akan diusulkan pada PAK tahun 2021. Sehingga pada tahun 2022 pembangunan jalan tembus sudah bisa dieksekusi. Karena pembangunan jalan tembus memiliki urgensi untuk pemulihan ekonomi. Jadi jalan tembus Sidomulyo ini ke depan kita proyeksikan untuk mengurai kemacetan masuk dan keluar Kota Batu dari sisi utara, dari arah Mojokerto, ataupun yang melalui Jalan Lingkar Utara Batu Giripurno, Batu Karangploso. Nah ini harapan kita dengan kita buka ini nanti semakin banyak alternatif jalan untuk menuju dan keluar Kota Batu. Tapi minimal dengan kita turun bersama-sama ini, kita memberikan opsional bahwa Batu itu butuh jalan-jalan tembus, jalan-jalan alternatif untuk mengurai kemacetan, untuk memeratakan pembangunan, untuk mendukung mobilitas perekonomian masyarakat Kota Batu itu sendiri. Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika mengatakan hasil studi lapangan yang telah dilakukan hari ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan kepala desa setempat dan dinas terkait. Terlebih, usulan pembangunan jalan tembus ini berasal dari masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan melihat seberapa besar nilai ekonomi yang didapat dari pembangunan jalan tembus. Lalu juga akan dilihat AMDAL lalu lintas, apakah benar bisa memecah kemacetan. Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Hamim Tohari mengusulkan agar melihat opsi lainnya untuk meminimalisir anggaran yang akan digunakan. Diharapkan rencana pembangunan jalan tembus tersebut bisa terrealisasi tahun 2022 mendatang. Tapi kalau saya pribadi, dari teman-teman komisi dari DPRD, ada kemungkinan 3 alternatif. Satu jalan ini, memang kalau nggak memungkinkan, kita buka jalan baru yang menuju Merjo. Karena nanti itu kan juga nanti efeknya juga luar biasa. Nanti warga sekitar juga merasakan seneng karena sudah ada jalan. Kemudian jalan ke Metro itu bisa diperluas atau mungkin nanti bisa jalannya nggak macet sini. Karena kalau di sini ya kemungkinan besar nggak efektif. Mungkin sekarang efektif ya, mungkin 5-10 tahun yang ke depan. Ini dekat sama pertigaan Giripurno. Yanto Yanjung melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan berdampak pada banyaknya sampah yang dibuang di bawah jembatan. Hal ini selain mengganggu pemandangan, juga fungsi air sungai yang masih dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Beginilah pemandangan yang terlihat di aliran sungai di kawasan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sungai yang melintas di wilayah Karangduran penuh sampah di bagian pintu air maupun di bawah jembatan. Kondisi ini tentu saja mengganggu pemandangan kawasan dan harus menjadi perhatian bersama agar kebiasaan buruk membuang sampah di pinggir aliran sungai tidak terus berlangsung. Sampah-sampah ini menumpuk di pintu saluran air dan tidak bisa hanyut karena volume air yang kecil pada saat kemarau. Berbeda dengan ketika penghujan, sampah cenderung bersih karena hanyut ke aliran sungai. Kejadian seperti ini terus berulang akibat masih ada warga maupun pengendara yang membuang sampah di aliran sungai. Dan sampah ini juga dibuang di kawasan sehingga sampai bagian hilir. Menurut salah seorang warga mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan kondisi seperti ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi kualitas air akan menurun, padahal air masih dipergunakan warga untuk berbagai kebutuhan. Di lokasi berbagai sampah terlihat memenuhi sisi dan juga bawah jembatan. Papan larangan membuang sampah sudah banyak dipasang tetapi masih saja belum bisa menggugah kesadaran sebagian masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, disiplin dalam membuang sampah sehingga sungai bisa bersih dari sampah. Itu orangnya kurang kesadaran. Bagaimana cara menanggulangi banjir, apa itu dia kurang pengetahuan. Ya. Kemudian upaya-upaya pemerintah seperti apa? Kan tidak cukup dengan hanya memasang pelang larangan, Pak ya? Ya, terutama penyuluhan. Penyuluhan itu jadi pengarahan yang itu kan penyuluhan langsung ke yang bersangkutan, kalau bisa yang bersangkutan. Kadang-kadang membuangnya itu pakai kendaraan, ya. Buang begini saja. Jadi kurang secara langsung itu lebih baik penyuluhan. Berarti kalau pengawasan agak sulit juga, Pak ya? Ya agak sulit. Soalnya belum tentu yang buang di sini tuh orang sini belum tentu. Kadang-kadang orang lain. Iwan Dikmawan melaporkan. Sementara itu menjelang akhir pekan, jalan alternatif penghubung antar wilayah mulai ramai kendaraan. Mulai longgarnya penyekatan jalan berdampak pada meningkatnya kendaraan yang masuk ke Kota Batu. Beginilah yang terlihat di Jalan Kraguman Dau, Kabupaten Malang. Jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Junrejo Batu ramai dilintasi kendaraan pribadi pada Sabtu jelang akhir pekan. Namun sayang di beberapa titik jalan dalam kondisi rusak dan bergelombang sehingga kendaraan yang melintas tersendat dan berjalan perlahan. Rusaknya jalan ini diduga akibat beratnya beban kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan kekuatan aspal jalan. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang masih belum terlihat lebar sehingga apabila dua kendaraan berpapasan, salah satu harus berhenti terutama pada jembatan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, selama PPKM level 4 berlangsung, kendaraan sepi melintas sehingga usaha penjualan jeruk di pinggir jalan ikut terdampak sepi pembeli. Di beberapa titik pertigaan maupun perempatan jalan, arus terlihat ramai dan harus diwaspadai para pengguna jalan karena tidak ada sukarelawan pengatur lalu lintas sehingga rawan terjadi senggolan antar pengguna jalan. Ya, hari Sabtu aja, Sabtu sama Minggu. Sama Minggu ya? Kalau hari biasa sepi, ya kayak biasanya hari PPKM. Kebanyakan kendaraan pribadi Bu kelihatannya Bu ya? Pribadi. Dari arah ya? Dau ya? Dau. Dari arah Petusawu, Dalweru, Sembiang sampai ke Batu sama Sengkali. Di sini jawanan itu selama PPKM tutup, sepi Pak menurun. Sepi Pak PPKM. Ini aja baru pelaris ini. Iwan Dikmawan melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.